Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Allah Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon kampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar dan terima janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah dan yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan untuk kita minggu pagi ini diambil dari Wahyu 15 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Kita membacanya secara bergantian. Wahyu 15 ayat 1 sampai dengan 4. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu, Minggu Kantate 2 Mei 2021. Topik Minggu: segala yang bernapas memuji Tuhan. 01. Baptisan Kudus. Pada minggu ini akan diadakan baptisan kudus di ibadah pukul 10. 02. Jadwal perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan Hari Pentakosta. Jadwal perayaan kenaikan Tuhan Yesus dan Hari Pentakosta dapat kita lihat dalam Warta Jemaat. Dimohon kehadiran semua jemaat pada ibadah tersebut. 03. Kebaktian wilayah. Gereja kita akan tetap melaksanakan kebaktian seluruh wilayah. Yang menjadi tuan rumah atau wilayah yang hadir di gereja untuk hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 adalah wilayah 1. Dimohon kehadiran dan yang di rumah untuk mengikuti secara live streaming, dan kita masing-masing dapat memberi persembahan ibadah wilayah ini kepada Sintua wilayah atau melalui QR kode gereja. 04. Gerakan Rp1.000 melunasi hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Sebagaimana surat dari Epolus HKBP tentang penanggulangan dana pensiun HKBP, salah satu adalah melakukan gerakan Rp1.000. Gereja kita telah menyediakan kotak sumbangan dan dimohon kita memberi dengan tulus di pintu gereja setiap selesai ibadah. 05. Dewan-dewan. 05.1 Dewan Koinonia. 05.1.1 Seksi Remaja dan Naposo Bulung. Seksi Remaja dan Naposo Bulung akan mengadakan ibadah Paskah sebagai berikut. Tema: berpaling kepada Sang Hidup. Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Subtema: Remaja dan Naposo HKBP Pasar Minggu hidup dalam semangat kebangkitan Yesus. Bentuk kegiatan: ibadah Paskah. Tempat: ruang ibadah HKBP Pasar Minggu. Diadakan pada hari dan tanggal Minggu tanggal 9 Mei 2021. Waktu pukul 18 sampai dengan selesai. Setelah warta jemaat, kita akan mendengarkan sosialisasi dari panitia. 05.1.2 Seksi Perempuan. Ibadah puncak dan penutupan perayaan perempuan dan pengucapan syukur akan diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 2 Mei 2021, pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di Gereja HKBP Pasar Minggu.
Setelah ibadah akan dilaksanakan pembagian hadiah, lomba martumba, dan membuat renungan singkat, serta pembagian sertifikat peserta Juminar. Seksi perempuan akan melakukan tindak lanjut dari webinar tentang umur pernikahan di bawah 0 sampai 10. Diharapkan terbentuknya pelayanan persekutuan Koinonia Keluarga Muda HKBP Pasar Minggu. Berikutnya, jadwal sermon Punguan Perempuan dan Inahana dimulai bulan Mei sampai Juni 2021. Dapat dibaca di warta jemaat yang ada pada kita. 05.1.3 Seksi Lansia. Sermon lansia di bulan Mei akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, pukul 10 WIB di ruang serbaguna gereja. Dimohon kehadiran semua lansia pada sermon tersebut. 05.2 Dewan Marturia. 05.2.1 Seksi Jending. Seksi Jending mengadakan kegiatan doa bersama setiap hari Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimohon kepada jemaat mengikuti kegiatan doa bersama tersebut. 06 Pengumuman. Telah diterima menjadi anggota jemaat penuh setelah menjalani pengembalaan. Terhitung sejak hari ini, Minggu tanggal 2 Mei 2021, yaitu Saudara Rolas Epipanias Judika Simanjuntak, alamat Jalan Rawajati Barat 2, RT 02, RW 04, nomor 2, wilayah 9. 07 Panitia Jubileum. A. Serah terima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu dan pembubaran panitia Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 pukul 18. Dimohon kehadiran semua panitia dan para halado. B. Dimohon kepada semua ruas HKBP Pasar Minggu yang belum mendapatkan buku sejarah 50 tahun HKBP Pasar Minggu yang berjudul Mutiha Naarga dapat diminta ke sentua wilayah masing-masing. 08 Pernikahan. 08.1 Pengumuman kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Yanto Skipen Tampu Bolon Sarjana Ekonomi, putra dari Bapak almarhum Jan Peter Tampu Bolon dengan Ibu Dr. Anda Kakmi Boru Simarmata. Alamat Jalan Kaca Jendela 2, RT 01 RW 03, nomor 20, Rawajati Pasar Minggu, wilayah 9. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Diana Aryani Boru Hutapea Sarjana Ekonomi, putri dari Bapak almarhum Luhut Demas Hutapea, dengan Ibu Rita Rosmawati Boru Siregar. Alamat Kebagusan Wates RT 95 RW 04 Kebagusan. Anggota Jemaat HKBP Serengseng Sawah Resort Serengseng Sawah. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 pukul 9 di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 08.2 Pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Dr. Ricardo Ladesman Lumban Tobing, putra dari Bapak Pendeta Robert Edison Lumban Tobing SMTH, dengan Ibu Rosminaria Boru Munte. Alamat Jalan Poltangan 2, nomor 11, RT 02, RW 10, Pejaten Timur, Pasar Minggu, wilayah 1. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu, dengan APT Desi Ratnasari Nenggolan, Sarjana Farmasi. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu
Resort Pasar Minggu. Alamat Kebagusan Dalam 1, Gang Haji Ridwan, RT 09, RW 04, Kebagusan. Wilayah 11. Putri dari Bapak Toga Persauran Nenggolan almarhum dengan Ibu Nurmasni Boru Purba. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 15 Mei 2021 pukul 10 di Gereja HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 2 Mei sampai dengan 8 Mei 2021. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah dari Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. 10. Jadwal pemakaian ruang serbaguna dapat dibaca di warta jemaat yang ada pada kita. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Mari kita dengarkan sosialisasi dari panitia seksi remaja dan Lampung Sebulung. Shalom, selamat pagi yang kepada semua seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu. Yang saya hormati Amang Pendeta Simon Juntak STH MM. Yang saya hormati Amang Inang Paralado dan seluruh luas HKBP Pasar Minggu yang beribadah secara langsung maupun live streaming. Perkenalkan, saya Nur Tobing mewakili panitia Paskah Remaja Lampung Sebulung, ingin menyampaikan bahwa kami dari seksi remaja dan Lampung Sebulung akan melaksanakan ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 bersamaan dengan berlangsungnya ibadah sore pukul 18.00. Kami juga akan membagikan snack pada seluruh jemaat yang hadir pada ibadah pagi, siang, dan sore. Adapun tema Paskah kami terambil dari Yohanes 20 ayat 14 sampai 16, yaitu berpaling pada Sang Hidup. Dan subtema Paskah kami adalah remaja dan Lamposo HKBP Pasar Minggu hidup dalam semangat kebangkitan Kristus. Paskah Remaja Lamposo HKBP Pasar Minggu tahun ini akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dan mengimbau kepada seluruh jemaat yang akan hadir berada dalam kondisi sehat dan tetap mengenakan masker selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, berhubung adanya kebijakan pembatasan jumlah bagi jemaat yang hadir, maka kami juga menyiapkan acara secara online via live streaming di channel YouTube HKBP Pasar Minggu. Jadi diharapkan untuk jemaat yang ingin menyaksikan atau menonton bisa mengakses halaman tersebut. Sekian sosialisasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Shalom. Sambil menyerahkan persembahan yang pertama dan kedua, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 440 ayat 1 dan seterusnya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini di Minggu Kantate, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu sebagaimana kehadiran kita pada pagi hari ini, pada minggu ini di tengah-tengah bait suci yang kudus ini, di tengah-tengah gereja ini, adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang pasti itulah tujuan kita hadir dan beribadah pada saat ini, adalah untuk memuji Tuhan melalui persekutuan kita di tengah-tengah gereja Tuhan. Napun Bapak Ibu saudara-saudara, seiring dengan khotbah kita pada minggu ini, seruan firman Tuhan mengajak kita untuk memahami apa dan bagaimana dan dengan apa sebenarnya hidup kita ini, bumi ini, untuk memuji dan memuliakan Tuhan itu. Saya mengawali khotbah ini, Bapak Ibu saudara-saudara, jika kita memuji Tuhan, jika khotbah ini mengajak kita menjadi seruan untuk memuji Tuhan, pertama mau kita sampaikan bahwa Tuhan itu sebenarnya bukan ingin dipuji-puji seperti kita manusia yang ingin dipuji dan dipuja dan disanjung. Bukan karena Tuhan memiliki sifat seperti sifat yang dimiliki manusia, yang ingin dipuja-puji agar senang, agar mendapat pujian, atau seperti manusia yang butuh sanjungan untuk senang dan harus diangkat-angkat. Bukan itu. Tetapi memuji Tuhan adalah menjadi kewajiban dan refleksi iman kita terhadap Tuhan itu sendiri, karena pengenalan kita akan Tuhan itu siapa bagi kehidupan kita ini. Jaidangna Allah
Saya songos sifat ni zolma Tuhani, iko puji-pujion, iko nangkaton, iko sanjungon, iko nilik-ilikon, iko puji-pujion. Bukan Tuhan tidak memiliki sifat seperti itu. Bukan karena itu kita memuji Tuhan. Bukan karena dia menginginkan bahwa dia seperti sifat manusia, songon na ilikum maywana, sanjung-sanjungum maywana, ilikum maywana. Atau mungkin kita angkat pribadinya. Bukan itu sifat Allah, sehingga kita memujinya. Sifat manusia yang ada seperti itu. Tapi Tuhan bukan karena dia menginginkan. Karena kalau pujian yang seperti itu hadir dan memotivasi kita, itu adalah pujian yang manipulatif, bukan pujian iman, bukan dilahirkan oleh pengenalan kita dengan Tuhan itu sendiri. Itu yang mau pertama harus jelas bagi kita, amang inang. Pertama, kenapa kita harus memuji Tuhan? Jawabannya adalah karena Dia Maha Pencipta kita. Yang kedua, Dialah pemilik dan yang memberi napas kehidupan kita. Dialah yang menciptakan kita dan Dialah yang memiliki serta memberi hidup dan kehidupan kita ini, yaitu napas kehidupan kita. Yang kedua, Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Ada 3 sifat Allah. Yang pertama disebut omnipotensia, Maha Kuasa. Tidak ada yang menandingi kemahakuasaan Tuhan Allah. Bagaimanapun hebatnya power atau kekuasaan manusia, tidak pernah bisa mengimbangi kekuasaan Allah. Bahkan pengetahuan Allah akan ciptaannya tidak pernah bisa ditemukan dan digali oleh manusia sampai saat ini juga. Boleh kita uji Bapak Ibu Saudara-saudara. Belakangan ini sering terjadi kecelakaan di udara dan di laut. Terakhir peristiwa kapal kita KRI apa namanya teh? Nenggala. Saya yakin pencipta kapal itu kurang lebih 40 tahun yang lalu dari Jerman. Dan buatan Eropa itu biasanya tahan uji, tahan banting. Makanya mesin-mesin buatan Eropa sampai sekarang masih banyak yang hidup. Contohnya dulu kilang-kilang, mesin-mesin kilang padi itu ratusan tahun. Dan kami masih memilikinya, peninggalan bapak saya. Mesin namanya Slavia dan Andoria. Tidak ada lagi yang beli, tapi masih hidup, tangguh, kuat. Tapi lihatlah, ketika KRI tenggelam, tetap sudah diukur dengan kecanggihan, kepiawaian, kecanggihan tingginya manusia berpikir, tetap terbatas. Benar Bapak Ibu? Subui ternyata mau lu ngelewat sekian meter, ratus meter, tekanan atmosfer laut itu tidak bisa dibendung. Itu menunjukkan ilmu dan pengetahuan dan kekuasaan Tuhan itu tidak bisa diselami oleh manusia, tidak terjangkau oleh manusia. Sampai sekarang planet-planet itu yang kita pelajari dalam sekolah itu tidak semua bisa disentuh oleh manusia. Sampai sekarang belum ada orang bisa menembus matahari. Ke bulan iya,
Itulah kedalaman kemahakuasaan yang tidak bisa diselami oleh manusia. Oleh sebab itu benar-benar bahwa Allah itu omnipotensia, Allah yang maha kuasa, yang tidak bisa diatasi oleh kekuasaan apapun. Itu sifat Allah yang pertama. Yang kedua adalah dia omnipresent. Dia adalah Allah yang maha hadir dimanapun. Nanti akan saya jelaskan dalam khotbah ini. Tuhan itu dia hadir di mana-mana. Engkau berada di ladang, dia berada di situ. Di mana kita berada, Tuhan ada di situ. Di mana ada ciptaannya, Tuhan berada di situ. Makanya Tuhan itu disebut dengan Allah yang maha hadir, omnipresent. Hidup bedang bui mertemu itu Tuhan ini. Orang bisa bersembunyi, menyembunyikan penyakitnya, menyembunyikan kesalahannya. Ibarat pencuri bisa menyembunyikan dan bersembunyi, tapi ingat Tuhan hadir dan melihat itu. Dia adalah maha hadir, omnipresent. Di mana-mana Allah itu ada. Itu sifat Allah yang kedua. Yang ketiga, dia adalah Allah yang omniscience, maha tahu. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu segala-galanya dan tidak pernah bisa diselami oleh kemahatauan manusia, kemahatauan Tuhan. Dia maha tahu. Di bawah si boto salu doto hatai. Dan belum apa-apa yang kita tahu dibanding Allah yang maha tahu itu. Jibui do hita say songon na hebat na mangulon, jago na mangulon, gudang na taboto na mangulon, tapi ingat, lebih Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu segala-galanya. Jadi ada tiga sikap Allah itu: omnipotensia, omnipresent dia, dan omniscience. Nah, berangkat dari situ amang inang, firman Tuhan mengajak kita bagaimana kita memuji Tuhan yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha hadir itu, yang dia adalah di atas segala-galanya. Firman hari ini pemazmur menyatakan, haleluya, pujilah Tuhan. Pertama, di mana kita memuji Tuhan? Itu bagian pertama khotbah ini. Bagian pertama khotbah ini kita mengajak dan mau diajar pujilah Allah. Di mana? Dalam ayat 1 Bapak Ibu Saudara-saudara dikatakan, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Lalu yang kedua, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Boleh bahasa Batak, puji hamu majahoba di bagas corona. Jala puji hamu maibana di awang-awang. Di pemahaman ni pada nerubiak kamanginang dalam dunia perjanjian lama, tanda kehadiran Allah itu adalah di bait suci. Seperti bagaimana umat Israel dulu membawa tabut perjanjian itu ke dalam bait suci di Yerusalem, karena bait tabut itu dianggap sebagai simbol lambang kehadiran Allah. Lalu makanya dikatakan dalam dunia perjanjian lama, pujilah Tuhan Allah di baitnya yang kudus, karena mereka mempercayai dan menganggap Tuhan hadir dan berada di bait suci itu. Artinya kita memuji Tuhan di mana Allah itu hadir dan berada. Pemahaman itu telah berubah amang inang sama kita. Itu makanya kalau diajak pujilah dia di baitnya yang kudus, benar. Kalau seperti yang kita lakukan dalam gereja ini. Tapi lebih luas mau dikatakan, pujilah Tuhan di mana Allah itu hadir. Di dia di botohoto hatai ro, di perkerejuanmu di sido Tuhani, di jabum di sido Tuhani,
Dia lama miho hudul di jolo jabumi, di si terasi di hapor sehoro, Tuhan hadir di si, puji ma Tuhani. Itu makanya memuji Tuhan itu di mana-mana bisa. Di mana-mana bisa. Bahkan di dok, pujilah dia dalam cakrawalanya ninda. Di awang-awang, di dia pe. Karena Tuhan berada di situ. Jadi yang dibatasi ruang do tempat kita memuji Tuhan. Secara persekutuan orang-orang kudus benar harus kita bersatu dalam gereja memuji Tuhan. Dan harus itu. Bolak-balik kita katakan di era pandemi Tuhan mengajar kita untuk memuji Tuhan di mana-mana. Di mobil bisa beribadah mang? Bisa. Jadi lem gudang go tadda-tadda beto hatai noaing di dia pihita kuboy memuji Tuhani, kuboy merminggu. Pas di mobil kita kamanginang nga asik merdalan, nga masuk merminggu neng merminggu kita naik tapasoso idok rohata di rest area mengikuti satu ibadah, boleh amanginang sekarang? Boleh. Boleh. Atau mungkin satu harian ini kita terlalu sibuk. Terlalu sibuk, lalu tidak ada alasan amanginang tidak bisa beribadah. Bisa lagi beribadah kita malam, bisa putar live streaming, ikuti beribadah di mana-mana. Jangan gudang wang lam terida patar nerok gitu hatai di dia bebo itu memuji Tuhan ni. Dakola secara formal rupani sonat jok nilayanan di kantor-kantor, di instansi di dia, tapi di mana-mana memang itu menunjukkan bahwa Tuhan itu hadir di situ dan kita harus memuji Tuhan di mana saja bisa. Tapi jangan lupa manginang sebagai percaya harus memberi waktu secara bersama-sama karena itu adalah hukum Tuhan. Sedapat bisanya dan kewajiban kita memuji secara bersama dalam baitnya yang kudus. Tapi memuji Tuhan itu di mana-mana bisa. Sama dengan memberikan persembahan amanginang. Dalam dunia perjanjian lama memang harus pergi ke bait suci mengantarkan persembahan. Ikut ditaruh do tu si. Akapelia si tutungon menang na dia pe berbagai macam persembahan dalam dunia perjanjian lama. Zaman na modern dang polai kosoni be. Jangan lem di batu Tuhani ruang tuhita. Betul-betul beribadah, memberi persembahan baik itu apa untuk kemuliaan Tuhan semakin benar diajak manusia harus tahu dan memakai fungsi-fungsi yang ada. Sekorobin waing manaruhos songon na zulu na ibaran na rubi birik kamu macang gini zamanon pelagi kita naik kota iya Sahay doon ay kolan nanani kecanggihan mga piliakan alane ada naking ahani lembang na kotak-kotak kita he. QR kok do warna dangaw yung tanami songoni. Tuan nami. Ang kulawa mo tu tanami suborong-borong ding tadazol ma QR code. Ati ayah harin na sa hiragabari homang hubereng hiragabari bigu ya harin non na tua do. Buluy bereng gabar ni barkoti hira titik-titiki. Tapi itu menjadi sarana kemuliaan Tuhan zaman ini semakin Tuhan memperlihatkan itu iya. Dulu orang dalam perjanjian lama itu tidak boleh harus hadir ke bait suci. Mengantarkan lembu, kambing, domba menjadi persembahan. Tapi Tuhan ausehuri mangi duit terakhir ona kamanginang. Tuhan semakin membuka cakrawala memang nak kadodoan ibana. Cara orang memuji dan memuliakan Tuhan itu luar biasa. Tuhan semakin memberikan itu, mengajar manusia. Jauh nang ipikir hamu rimang ya musudi. Itu adalah jalan Tuhan mengajar kita bagaimana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu. Pujilah Tuhan karena Dia Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu. Dia ada di mana-mana. Yang itulah di mana kita memuji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, dengan apa kita memuji Tuhan? Nah ini
Jadi banyak pertentangan-pertentangan dulu bagi sesama kita Kristen Amang Inang. Iya. Jadi kan coba nanti juga, karena kita budaya kita harus hampir mirip dengan budaya gereja orang Toraja. Dan gereja kita sama gereja Reformed. Enak juga. Ya, saya juga sering membuka YouTube-nya gereja Toraja, dan budaya Toraja hampir persis dengan budaya Batak. Mangalahat Torbo, Bolomar Pesta, luar biasa mereka. Dan mereka eksis selalu mempertahankan budaya mereka. Alkitab kita ini diterjemahkan oleh ala-ala barat do odul lubi haurangan ni hitau dope ala dihahulu mukian. Abe kok kamu jo menjadi orang barat, orang Eropa, menerjemahkan Alkitab kita ini ke dalam bahasa Batak. HP kita sendiri sudah boto hata Batak. Kan itu. Baik kok kamu mah pendeta PH Johansen. Dialah yang berterjemahkan Alkitab kita ini dari bahasa aslinya ke dalam bahasa Batak. Itu. Songon itu perene baru. Ba sinomenset doma terjemahun itu hata Batak. Jadi mereka menerjemahkan ini alat musik di dunia Eropa, termasuk di dunia Timur Tengah, berbeda dengan alat musik yang ada sama kita. Tentu mereka menerjemahkan musik-musik apa yang ada dalam suku Batak itu. Ay muluisakkan adong rebana, adong songon alunan ganda hari na gurun pasiri, adok tanduk napiri, barihita salohak marai, ada tulila dan lain-lain. Lalu mereka menerjemahkan itu ke dalam alat-alat musik yang ada di dalam dunia orang Batak. Artinya yang mau kita katakan Amang Inang di situ, dengan apa kita memuji Tuhan itu? Pertama hidup kita, kedua apa alat peraga yang bisa membuat pemujian ini harmonis dengan alat-alat musik itu. Jadang nadong kemajisad di si, jemul adong madokon taganingan adong begu di si, taktikosi atau ado ogung ni halak bataki gabe didokon adong isi setan atau iblis taktikosi. Mulai doko kamu itu kan ada itu apa itu teganing itu. Kalau dibilang di situ ada roh jahat, roh iblis, adok setan di si. Ibu toh hamudo di dia nadok setan, di nama dokoni dua dong setan. Itu. Ayo pema nion nautiu pom mulai doko kamu begu don. Berarti hamudo na begu. Dangon. Dah ada apa-apa di situ. Memang itu alat musik kita. Dan itu not Amang, sotong pikir kamu lima not doi. Do re mi fa sol, do re mi fa sol. Nah itu not nih talak pada nazulu. Dan canggihnya alat-alat musik itu. Tadahamu do tulila. Nakil lagi, paya kok kamu mak holanido lubangan itu ngatongai do ikiri kanan. Boy sudah de portibion yedehon. Luar biasa. Ada lagi yang hanya 3 lubang itu. Ado heranak isarune. Semua bisa dinyanyikan, luar biasa. Puji hamu bagaimana mardongan arbab, mardongan sarune, mardongan parotoron na merlihat. Artinya apa yang bisa kita buat secara harunangat tong. Iko harmonis do dengan son na merlugu do maksud nih. Bolo marede kurwani masih sarbutan lugu sere lugu 2 do lugu dak pas. Ba memang dang denggap pemujian nih. Merminggu baikon nyamat do harmonis, iya. Artinya dengan alat-alat yang bisa kita pakai memuji dan memuliakan Tuhan, dengan alat-alat musik itu harus kita lakukan. Jadi nama ngulahonon, biasanya ibadah-ibadah seperti itu disebut dengan ibadah inkulturasi. Dan mazhab gereja-gereja mempertahankan itu. Iya, memakai itu. Boleh kita pakai, boleh.
Jadi unang adong nama saya dong kok satu nama nutungi ulos kan? Ya dibakar. Ini harus tegas-tegas kita soal ini. Apa dosa ulos itu? Nggak ada di situ. Itu kan benang, itu kain. Itu menunjukkan budaya, tradisi. Jadi mau losongon itu dan berbaju-baju behitan non. Esok dia bajunya lak batak. Horido. Ipangaliton. Dos siadam na berzolo na iporla ini. Bulungi hawido. Bajuna. Suadong bajuni halak batak batik. Bajuni sedo batik. Bajuni sedo arong batik. Na boto muasal li batik. Jawa. Babuka hamu batik mo na Dangi, jangan bukan seperti itu. Dulu ada sampai membakar ulos. Itu penghinaan itu bagi orang Batak itu. Iya, nggak benar itu sampai ada dibakar ulos begini. Itu kan pertanda budaya. Tidak ada roh apa-apa di situ. Alai singgung alak musik di sonate. Puji hamu bebara merhite. Ugung panggora, ugung panongkahi. Inna. Semua bahkan dibilang dalam terakhir, dan itulah yang mau ditekankan khotbah ini, segala yang bernapas harus memuji nama Tuhan. Segala yang bernapas harus memuji nama Tuhan. Ciptaan Tuhan ini juga bernapas, tumbuh-tumbuhan itu amanginang bernapas, dan dia memberikan napas juga bagi kita. Apakah mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan? Iya, makanya harus kita lestarikan bumi. Semua yang bernapas memuji nama Tuhan. Nah itu, dengan apa kita? Tapi lebih tinggi dari situ amanginang. Hidup kita inilah menjadi irama. Dan itulah yang disebut dengan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bukan not atau lirik lagunya yang disebut harus baru setiap saat. Muluido gabi masa don nopat dohan. Barang lama stok baru. Ai holan iduit detai terus. Sedia no yang 3 halaman detai. Jalet dini gabi biru pinunggu dang 800 50 atau 865, segitulah nyanyian kita buku ende yang tertulis di luar lain-lain. Ido terus nomor seda dan bui. Artinya bukan itu yang disebut nyanyian baru. Segala yang bernapas memuji nama Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bukan berarti liriknya yang harus baru. Bukan nyanyiannya ciptaan yang baru. Bukan itu yang disebut dengan nyanyian baru. Tapi apa? Parjulu basudedu ibaruid de taumol tai deho catodi. Kita nyanyikan dari hati yang tulus, betul-betul dari pengen. Itu tetap menjadi nyanyian baru. Persoalan na unak tai deho dak sarrohatta. Dajud do marede dak sarroha kan. Dang dinikmati dei. Ya, ujungnya asal haluar. Jadi modalang lahir toksian penghayatan sada edde yakin mahamula subuh dengan edde. Tak bisa. Iya, harus betul-betul menyanyikan satu lagu itu harus dari penghayatan. Kon hayatat tado. Kalau tidak dihayati, tetap nyanyian itu tidak pernah bisa indah untuk dinyanyikan. Makanya orang guru-guru kor selalu menganjurkan jahajo hata-hatanai renukon. Lalu itu makanya mengundang kita bagaimana kita menyanyikan itu dengan baik. Nah, tapi bukan liriknya yang mau disebut khotbah ini yang baru, tapi betul-betul gaya kehidupan kita ini yang betul-betul setiap saat harus memberikan pujian kepada Tuhan itu sendiri. Holan nama red dan onedok ngamabuji Tuhan ini daong. Badak sudi dah dong guna ngungu ado tai tunah ado gorne yang tidak bisa bicara tunarungu maret de dui toho secara vokal dang bui ale bodoh halaki patu mabain
semacam edde pujian tu Tuhani bui adong bui berek kamu ro marminggu ro martangiang nak pedang bui makatai adong persoalannya sedangkan yang tunarungu bisa membuat pujian kepada Tuhan, buat bisa irama hidup memuliakan nama Tuhan, apalagi kita yang sempurna. Jadi ngulut taudo anggo edde naikon harmonis tu Tuhani. Hidup badido Apostol Paulus di Rom 12. Pilih kamu ma dagingmu na gabi pilihan na mangulu na badia nahi na lomohon ni rohani debata. Persembahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang kudus kepada Tuhan, dan itulah ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita mengenang memberikan hidup ini menjadi nyanyian dan pujian kepada Tuhan. Dang di halomorotai tuhatai berbeda-bedai. Dang di halomorot tuhatai sedong bedi hita. Dak tabunyan na dok ni batakia teh. Au benci do muli rohi alai mulhudok pe kola pengotom me. Dak dengge bedi di nguluni na porsea. Adong ho som latte toal. Dan dinggabi, karena sudah pasti hidup ini tidak lagi harmonis, tidak menjadi ibadah, tidak menjadi pujian, tidak lagi menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita puji Tuhan. Khotbah ini diawali dengan haleluya yang berarti puji Tuhan, dan diakhiri dengan kata haleluya, pujilah Tuhan. Segala yang bernapas memuji nama Tuhan, pujilah, marilah hidup kita ini memberikan yang selalu pujian yang baru bagi Tuhan lewat gerak kehidupan kita di mana kita berada. Marilah memberikan pujian itu kepada Tuhan, dan mari juga kita secara bersama dalam bait Tuhan itu selaku orang-orang yang telah dipanggil dan dikuduskan oleh Roh Kudus itu yang disebut dengan gereja. Mari juga kita secara bersama memberikan pujian, nyanyian baru bagi Tuhan. Hendaknya segala yang bernapas di muka bumi ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami lewat firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Tuhan mengingatkan kami agar kami selalu memuji Tuhan, Tuhan yang adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menyelamatkan, Allah yang membebaskan. Pengetahuan Tuhan yang tidak bisa terjangkau dan terselami oleh manusia. Allah yang maha tahu, yang mengetahui segala yang terkandung dalam bumi ini, dalam perjalanan dan pikiran segala manusia. Tiada yang kuasa selain Tuhan sang pemilik hidup kami ini dan pemilik napas kehidupan kami. Tuhan mengajak kami untuk memakai hidup kami dan napas kehidupan kami ini untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami, menjadi nyanyian yang baru bagi Tuhan yang selalu hadir dalam segala tindak tanduk kehidupan kami ini, menjadi irama yang memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah nyanyian kehidupan, itulah nyanyian yang baru bagi kehidupan kami lewat kesaksian dan iman kami yang selalu bersaksi dan memuji nama Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu HKBP Pasar Minggu ini, bersenantiasa penuh dengan berkat Tuhan, memuji Tuhan. Hidup kami cukup terbatas Tuhan, tidak bisa kami menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kami ini. Hanya Tuhan saja. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari anak-anak kecil
pelajar, mahasiswa. Biar Tuhan menuntun semua menjadi anak-anak terang Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak pergumulan kami di era pandemi ini, baik dalam dunia sekolah anak-anak kami, dalam dunia ekonomi yang cukup sulit pada saat-saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang maha hadir, yang bisa hadir dalam segala pergumulan kami dan menolong kami. Berkati seluruh kami Tuhan, anggota jemaat-Mu HKBP Pasar Minggu, bantu dan tolong kami di dalam setiap perjalanan dan pergumulan kami di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Seluruh kegiatan kami Tuhan di gereja-Mu ini, pada minggu ini kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan, agar semuanya Tuhan yang kami lakukan menjadi nyanyian baru, menjadi pujian bagi nama Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan mengajak kami pada hari ini, biarlah segala yang bernapas memuji nama Tuhan, agar kami senantiasa memberikan hidup kami menjadi kemuliaan, menjadi nyanyian yang baru ke dalam nama Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, dari tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 8, biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan menyadarkan bahwa telah berkurang waktu kami menikmati perjalanan hidup kami. Secara angka bertambah, tetapi secara perjalanan kehidupan bahwa umur kami berkurang ketika usia kami bertambah secara angka. Agar kami senantiasa memakai hidup kami dengan baik dan mensyukurinya, serta memberikan hari-hari hidup kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkati semuanya jemaat-Mu yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita serahkan persembahan kita mengenang, kita bernyanyi. Diampuni dosa
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Apa ya? 13 atau 14 ya? Ayo.